Bayangkan, sebuah website resmi milik instansi pemerintah. Setiap hari diakses ribuan orang. Tapi di balik layar ada ribuan percobaan login yang terjadi. Bukan oleh manusia, melainkan oleh skrip otomatis. Inilah yang disebut brute force. Sebuah metode serangan sederhana, namun sangat mematikan jika sistem keamanannya lengah. Di Indonesia, serangan ini bukan lagi sekadar teori. Data dari laporan keamanan cyber menunjukkan ribuan website pemerintah dengan domain .go.id pernah disusupi konten ilegal. Bukan karena celah rumit, tetapi karena password yang lemah dan sistem login tanpa perlindungan. Penyerang tidak meretas sistem dari dalam. Mereka hanya mengetuk pintu login berulang kali sampai pintu itu terbuka. Oleh karena itu, pada video ini kita akan mensimulasikan bagaimana serangan brute force login terjadi secara teori, tanpa eksploitasi nyata. Kita juga akan membahas strategi pertahanan yang tepat untuk mencegah serangan tersebut. Brute force login adalah teknik percobaan masuk secara berulang, menggunakan ribuan hingga jutaan kombinasi username dan password. Tujuannya sederhana, menebak kredensial yang benar. Metode ini memanfaatkan kecepatan komputer untuk mencoba berbagai kombinasi secara otomatis. Simulasi dimulai ketika penyerang menemukan halaman login yang tidak memiliki pembatasan percobaan. Pertama, penyerang menyiapkan skrip otomatis. Kedua, skrip mengirim permintaan login berkali-kali seperti username yang diisi admin dan password yang diisi dengan 0000, 0001, 0002, terus meningkat. Nantinya server akan memproses setiap permintaan. Jika tidak ada sistem rate limiting atau lockout, proses ini bisa berlangsung ribuan kali per menit. Sampai akhirnya satu kombinasi yang benar ditemukan dan penyerang berhasil masuk. Jika serangan berhasil, penyerang dapat mengakses akun korban, mengubah data, mencuri informasi, atau melakukan peretasan lanjutan. Bagaimana diagram alir dari brute force berjalan dapat digambarkan sebagai berikut. Program akan memulai dengan melakukan identifikasi target login, yaitu username dan password yang ada pada form. Selanjutnya, program akan mengambil satu kombinasi username dan password, kemudian mengisikannya pada form. Percobaan login dari username dan password sebelumnya akan dikirim ke server. Saat sudah sampai di server, server akan melakukan validasi. Jika website memiliki keamanan seperti rate limiting, yang mana ia akan melakukan perhitungan jumlah login dilakukan, maka server akan memulai counter untuk menghitung jumlah login yang dilakukan oleh satu akun atau alamat IP. Nantinya jika saja percobaan login mencapai batasannya, maka akun atau alamat IP akan diblokir agar tidak dapat melakukan percobaan login dan proses brute force selesai dengan kegagalan. Namun, jika masih belum mencapai batasan, maka program akan mengambil kombinasi berikutnya untuk mencoba login kembali. Hal tersebut akan terus berputar, dan tentunya karena adanya keamanan, maka program mendekati mustahil untuk mendapatkan username dan password yang tepat jika memiliki batasan pada login. Namun, jika saja tidak adanya keamanan, maka proses brute force login akan terus berputar. Program akan terus mencoba semua kombinasi hingga mendapatkan username dan password yang sesuai. Hingga nantinya program berhasil masuk dan brute force login berhasil dijalankan. Untuk menangkal serangan dari brute force login yang menyerang dengan melakukan aktivitas yang sama secara terus-menerus tersebut dapat dilakukan dengan memberikan keamanan berlapis. Seperti rate limiting, batasi permintaan login. Misalnya hanya 5 percobaan per menit per IP. Ini langsung memperlambat brute force. Account lockout. Jika user gagal login lebih dari 3-5 kali, akun dikunci sementara. CAPTCHA atau MFA. Tambahkan CAPTCHA atau multi-factor authentication untuk memastikan hanya manusia yang melakukan login. Kebijakan password kuat. Wajibkan pengguna memakai password minimal 8-12 karakter. Ada angka, simbol, huruf besar. Log monitoring and alerting. Sistem harus memonitor anomali seperti banyak percobaan gagal dari satu alamat IP. Melalui simulasi ini, kita telah memahami bagaimana brute force login bekerja dan mengapa teknik sederhana ini masih sering digunakan dalam upaya peretasan. Meskipun terlihat sepele, serangan ini dapat menyebabkan risiko besar
jika sistem tidak dilengkapi pertahanan yang memadai. Untungnya, brute force termasuk serangan yang paling mudah dicegah. Dengan menerapkan proteksi berlapis seperti rate limiting, lockout, CAPTCHA, monitoring IP, serta multi-factor authentication, kita dapat menghentikan ribuan percobaan otomatis hanya dalam beberapa detik. Langkah-langkah ini adalah pondasi penting dalam membangun sistem yang aman. Perlu diingat, seluruh penjelasan dalam video ini adalah untuk edukasi dan bukan untuk tindakan ilegal. Dengan memahami cara kerja serangan, kita dapat memperkuat pertahanan dan menciptakan aplikasi yang lebih aman. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada materi keamanan berikutnya.